Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 11 IPS 3 MAN 1 Jember tahun ajaran 2023-2024 akan menyampaikan materi pada Mapel Akidah Akhlak kelas 11 MA pada bab 4, yakni tentang adab berpakaian, berhias, bertamu, dan menerima tamu. Nah, perkenalan yuk. Nah, di sini ada Fariza Najwa dari absen 29 dan Halwa Kauna absen 10, Hikmah Kasfi absen 11 dan Naila Naimatus absen 24, Reviananta absen 27 dan Naila Sahla absen 25. Penutup aurat. Kata aurat terambil dari kata ari yang berarti onar, aib, tercela. Dalam konteks hukum agama, aurat dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu. Hindarilah telanjang karena ada malaikat yang selalu bersama kamu, yang tidak pernah berpisah denganmu, kecuali ketika ke kamar belakang dan ketika seseorang berhubungan seks dengan istrinya. Maka malulah kepada mereka dan hormatilah mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Apabila salah seorang dari kamu berhubungan seks dengan pasangannya, jangan sekali-kali keduanya telanjang bagaikan telanjangnya binatang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Busana muslimah harus memenuhi kriteria berikut ini. 1. Tidak jarang atau transparan. 2. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. 3. Tidak menyerupai busana khusus non-muslim. Dan yang terakhir, pantas dan sederhana. Adab berpakaian. Al-Quran paling tidak menggunakan istilah untuk pakaian, yaitu libas atau penutup, siap atau adanya bahan-bahan pakaian agar dipakai, dan sarabil, pakaian dalam artian apapun bahannya. Kata libas disebutkan sebanyak 10 kali, siap sebanyak 8 kali, sedangkan sarabil ditemukan sebanyak 3 kali. Adab berhias. Berhias adalah naluri yang dimiliki oleh setiap manusia. Dalam bahasa Arab, berhias disebut tazayana yatazayanu. Sedangkan menurut KBBI, berhias adalah usaha untuk memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah-indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Pada hakikatnya, berhias itu dapat dikategorikan sebagai akhlak terpuji, sebagai perbuatan yang dibolehkan, bahkan dianjurkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Adapun rambu-rambu yang harus ditaati oleh seorang muslim dalam berhias antara lain: 1. Niat yang lurus. 2. Dalam berhias tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama. 3. Dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol non-muslim. 4. Tidak berlebihan. 5. Dilarang berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah. 6. Berhias menurut kelaziman dan kepatuhan dengan memperhatikan jenis kelamin. Dan yang ketujuh, dilarang berhias untuk keperluan berfoya-foya ataupun riya. Maksud dari berhiasnya orang-orang jahiliyah adalah berhias dengan maksud untuk mengundang rangsangan birahi kepada lawan jenis yang bukan mahramnya atau pasangannya. Nilai positif adab berhias. Tidak boleh seorang muslim atau muslimah dalam berhias hanya mementingkan mode atau adat yang berlaku di suatu masyarakat, sementara batasan-batasan yang sudah ditentukan agama ditinggalkan. Seorang yang berhias secara islami akan merasa nyaman dan percaya diri dengan dandanannya yang mendapat jaminan halal secara hukum, sehingga apa yang dilakukan akan menjadi motivasi untuk menghasilkan karya yang bermanfaat bagi sesamanya. Membiasakan adab berhias. Islam mengajarkan untuk hidup dengan wajar, berpakaian secara wajar, berhias secara lazim, jangan kurang dan jangan berlebihan. Adapun beberapa hal yang diharamkan dalam perhiasan. Yang pertama, bagi laki-laki memakai emas dan sutra. Yang kedua, pakaian yang mempertajam bagian tubuh atau ketat.
Yang ketiga, laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Yang keempat, pakaian yang berlebihan dan untuk kesombongan. Yang kelima, tato dan mengikir gigi. Yang keenam, menipiskan alis. Dan yang ketujuh, menyambung rambut. Ada perjalanan. Dalam bahasa Arab ditemukan kata rihlah atau safar yang mempunyai arti sama dengan perjalanan. Secara istilah, perjalanan diartikan sebagai suatu aktivitas untuk keluar atau meninggalkan rumah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan yang mengantarkan kepada tujuan dengan maksud atau tujuan tertentu. Sebelum keluar rumah, hendaknya kita berpamitan atau memintai izin kepada orang tua. Jika pergi jauh, maka berpamitan terhadap para tetangga patut dilakukan. Dan hendaknya kita juga berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Nah, jika kita hendak menaiki kendaraan, kita juga hendaknya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ilaihi rabbina lamunqalibun. Sebagai ungkapan rasa syukur atas keselamatan selama perjalanan itu, maka sesampainya di tempat tujuan, hendaklah segera mengucap hamdalah dan sujud syukur. Adab bertamu. Istilah bertamu sering disamakan dengan istilah silaturahim. Di antara tujuan bertamu adalah untuk menjalin silaturahim. Maka dari itu, penggunaan istilah bertamu dan silaturahim sering dipakai secara bergantian. Dengan bertamu, seseorang bisa menjalin persaudaraan, bahkan dapat menjalin kerjasama untuk meringankan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Ada kalanya seorang bertamu karena adanya urusan yang serius. Berdasarkan pengertian yang dimaksud, maka bertamu dilakukan kepada orang yang sudah dikenal, baik sahabat ataupun kerabat. Tujuan bertamu sudah barang tentu untuk menjalin persaudaraan ataupun persahabatan. Sedangkan bertamu kepada orang lain yang belum dikenal memiliki tujuan untuk saling memperkenalkan diri ataupun maksud lain yang belum tentu dipahami oleh kedua belah pihak. Jika dilihat dari intensitas bertamu, maka yang sering dilakukan adalah bertamu terhadap orang yang sudah dikenal. Adab menerima tamu. Islam memberikan aturan yang jelas agar setiap muslim memuliakan setiap tamu yang datang. Dengan demikian, seorang muslim yang mengabaikan tamunya, maka berdosa dan menunjukkan rendahnya akhlak. Secara istilah, menerima tamu di mana menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim, wajar dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud untuk menyenangkan atau memuliakan tamu, atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangan tamu merupakan berkah bagi seorang muslim. Sudah sepatutnya kamu menyambut tamu dengan baik agar mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adab menerima tamu ini penting dipahami umat muslim. Adab menerima tamu dalam Islam yaitu dengan menerima, menyambut dan menjamu dengan baik. Menerima dan memuliakan tamu adalah bagian dari tanda keimanan seorang muslim. Rasulullah SAW adalah contoh teladan penerima tamu yang baik. Menerima dan memuliakan tamu adalah bagian dari tanda keimanan seorang muslim. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dalam bertutur kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.